Shalom teman-teman, kembali lagi di Breakfast pada hari ini bersama saya Sasa dengan tema Breakfast kali ini yaitu lebih memilih Tuhan daripada dunia. Waktu saya mendapat tema ini, saya langsung berpikir lebih memilih Tuhan daripada dunia. Pernah gak sih kalian sudah melakukan sesuatu yang terbaik dengan segala usaha kalian, dengan segala waktu kalian sudah kalian beri, dengan tenaga kalian semuanya sudah kalian beri, sudah berikan yang maksimal untuk sebuah pekerjaan atau sebuah karya atau studi kalian masing-masing. Tapi di sisi lain ada orang yang mencerca karya kalian. Ya mungkin ada yang mungkin tidak sependapat dengan kalian, atau mungkin ada yang malah justru membuat kalian down. Padahal mereka nggak ngerti seberapa keras tenaga, waktu yang sudah kita berikan untuk menciptakan sebuah karya atau pekerjaan tersebut. Nah, itu juga terjadi di hidup saya. Puji Tuhan, saya sudah bekerja di suatu perusahaan dan waktu itu saya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Nah, satu sisi saya sudah menurut saya sudah memberikan yang terbaik dengan segala semua yang saya bisa, waktu, tenaga, semua sudah saya berikan untuk mendapatkan yang terbaik. Namun Tuhan izinkan atasan saya untuk justru memperlakukan hal sebaliknya, bukannya menghargai atau mungkin say thank you, dan ternyata enggak. Tuhan izinkan atasan saya untuk berkata bahwa saya tidak dapat bekerja dengan baik. Sakit pasti, karena secara daging begitu saya diberitakan bahwa saya tidak dapat bekerja dengan baik dan maksimal, padahal satu sisi saya sudah memberikan yang terbaik. Secara daging saya sakit, secara hati saya sakit. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan waktu saya mendapatkan masalah tersebut ada di ayat 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Satu ayat lagi di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Firman itu bikin saya sangat tertampar. Secara daging, saya hanya ingin membalas atasan saya dengan berbagai macam alasan untuk menjelaskan bahwa saya sudah bekerja keras untuk membuat pekerjaan ini. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya sebagai orang beriman dan orang yang tahu akan firman Tuhan, kita harus menjalankan firman tersebut. Itu adalah bukti bahwa saya mengasihi Tuhan Yesus. Salah satu bukti
yang harus saya lakukan pada saat itu adalah saya harus dapat memberikan respon bahwa saya harus dapat mengasihi sesama saya jika saya menyatakan diri saya mengasihi Tuhan Yesus. Mudah? Sama sekali enggak. Tapi saya mau mencoba apa yang Tuhan inginkan dari saya. Dengan kerendahan hati, saya beranikan diri. Dengan hati yang sakit pula, saya meresponi dan memilih menjalankan firman Tuhan dengan membalas atasan saya dengan meminta maaf. Walaupun di satu sisi saya marah, jujur saya masih manusia dan saya hanya ingin marah. Namun menurut Tuhan hal itu bukan sebuah penyelesaian. Yang menjadi penyelesaian adalah respon kita yang baik dan dapat menunjukkan bagaimana cara mengasihi sesama tanpa syarat. Apapun keadaannya, kita harus bisa mengasihi sesama kita dengan contoh meminta maaf seperti masalah saya barusan. Saya meminta maaf dan memutuskan untuk dapat meresponi dengan baik. Mungkin ini suatu hal yang sederhana, namun menurut saya ini sesuatu hal yang Tuhan berikan dan Tuhan mau buat saya lebih dewasa dan dapat lebih lagi menjadi pelaku firman, dan saya dapat menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia. Terima kasih. Semoga sharing singkat ini dapat mengingatkan kita dan mereminder kita bahwa jadilah pelaku firman dengan lebih memilih Tuhan daripada dunia. Demikian tadi sharing singkat dari saya. Semoga sharing hari ini bisa membuat kita saling menguatkan dan bisa reminder lagi akan kasih Tuhan, dan kita dapat menerapkan ke sesama kita untuk lebih lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita pejamkan mata kita akan berdoa. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, tiada Allah seperti Engkau adalah Allah kami yang sungguh baik. Terima kasih Bapa buat kesempatan-Mu untuk setiap kami, di mana kami dapat mendengarkan sharing Tuhan pada hari ini. Biarlah sharing tersebut Tuhan dapat mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang baik untuk setiap kami, dan dapat mengingatkan setiap kami Tuhan untuk dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami siap Tuhan menjalani hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur, dan satu kata yang akan selalu kami ucapkan setiap hari bahwa kami sangat mengasihi Engkau Tuhan, dan kami mau menerapkan kasih-Mu untuk dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Have a nice day.